Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak yang Bapak cintain, sebelumnya apakah sudah dapat link absen yang sudah Bapak kirim ke WA kalian masing-masing? Kalau sudah, segera diisi, lengkapi data-datanya, langsung submit dan kirim ke melalui aplikasi ya, agar bisa disimpan. Baik, untuk mendapat keberkahan, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk pertama ini biar Bapak yang pandu, nanti di akhir bisa salah satu anak atau peserta didik Bapak yang akan memandunya. Baik, doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, selesai. Baik, apakah kita sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Apakah keadaannya oke? Apakah keadaannya sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Iya, baik. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Sehat. Rajin olahraga, ya, makan teratur, istirahat cukup, jaga jarak, pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Baik, kita hari ini belajar tentang eksponen ya, Nak. Eksponen adalah materi yang tidak asing bagi kalian. Tentu kalau kalian pernah SMP kan? Pernah ada yang langsung SMA di sini? Oh iya, berarti pernah SMP ya. Mana tahu ada lompat langsung jadi SMA gitu ya kan? Jadi Bapak agak terkejut. Sesuai prosedur Pak. Oke, siap. Jadi kalau pernah SMP, di SMP itu ada tentang bilangan berpangkat. Nah di sini kita melanjuti tentang itu. Mungkin di SMP sederhana saja. Misalnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, seperti itu ya. Kalau di sini kita lebih variatif, ada sifat-sifatnya, ada aturan-aturannya. Nah, apa manfaat kita belajar eksponen? Ya, Bapak akan terangkan. Manfaatnya itu kalian bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan, ya. Maksudnya mendeskripsikan itu ya menerangkan, mendefinisikan itu memberikan pengertian ya tentang apa itu eksponen atau eksponensial ya. Melalui pembelajaran daring kita ini, walaupun kita tidak jumpa langsung ya, Bapak yakin kalian tetap semangat ya. Oke, mudah-mudahan dengan mempelajari eksponen secara daring ini kalian bisa lebih semangat mencari referensi-referensi untuk belajar tambahan. Kemudian apa manfaat kedua? Memahami aturan. Ya, aturan atau sifat-sifat dari eksponen untuk menyelesaikan masalah-masalah, baik itu soal-soal persoalan eksponen secara tekstual maupun kontekstual ya. Baik, tujuan yang ketiga adalah dengan mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, kalian akan bisa menerapkan eksponen itu ya paling tidak minimal menguasai 8 paling sedikit 6, 7 atau 8 sifat eksponen secara baik dan benar agar permasalahan yang kalian hadapi tentang eksponen bisa segera diselesaikan. Baik, langsung saja anak-anak Bapak, setelah kita tahu tujuannya, pasti kita bersemangat ya kan? Ya, semangat. Baik, semangat pagi, ya masih semangat. Baik, lanjut. Bapak akan tayangkan tentang eksponen ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kalian lebih dalam. Kalian perhatikan ya Nak, ya. Apa? Coba ulang, perhatikan ya. Bisa kan? Oke, perhatikan. Bukan Bapaknya yang diperhatikan ya. Bukan Bapaknya yang diperhatikan, tapi tayangannya. Iya, tayangannya ya, anak-anak ya. Bukan Bapaknya. Bapak udah cukup jelas diperhatikan. Malu juga kalau malah diperhatikan ya. Baik, tayangan aja. Baik, kita mulai saja. Bapak sini sudah menyiapkan, ini Bapak khusus buat untuk kalian ini. Anak-anak Bapak yang rajin-rajin, yang baik budi ya. Semoga kalian bisa sukses, lebih sukses
dari Bapak ya. Di sini Bapak akan tunjukkan filenya. Iya. Sabar ya nak, ini lagi proses. Sudah nampak nak? Masih belum Pak. Belum Pak. Halo nak, sudah nampak? Masih belum Pak. Oh iya, di tempat Bapak? Belum Pak, belum. Di tempat Bapak sudah nampak ini. Apa perlu Bapak oper lagi ya? Ke teman Bapak ini biar ditunjuk. Mungkin lagi OTW Pak. OTW ya. Oke. Iya sabar ya nak ya. Karena kesabaran itu akan menumbuhkan kesuburan. Oh salah ya. Orang sabar itu disayang Tuhan ya. Oke. Baik. Baik, apakah sudah? Aduh, kendalanya sama lagi seperti ini. Kesalahan bukan pada televisi Anda, tapi pada jaringan kami. Baik. Baik, apakah sudah muncul? Aduh, tidak juga ya. Ya udah mau jalan Pak. Kalau Lagi tidak ini bagaimana? Udah mau jalan? Ya. Oke. Berarti kita memang harus sabar nak. Apalagi masa pandemi ini, ya kita harus senantiasa memupuk kesabaran. Ya udah mau tampil Pak. Udah muncul Pak. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu kita ya, untuk kita semua ini. Hebat Bapak. Oke, terima kasih. Sudah? Sudah Pak. Sudah? Saya jalani ya. Baik, ini adalah eksponen mata pelajaran kita. Kemudian berikutnya, ini kata pengantar yang Bapak buat ya. Intinya Bapak terima kasih kepada yang telah membantu dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini adalah pendahuluan bahan ajar yang Bapak siapkan tentunya untuk memudahkan kita semua. Ya. Kemudian ini dia kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya dan tujuan yang kita akan peroleh. Kemudian inilah eksponen. Eksponen adalah bentuk pangkat dari suatu bilangan. Ya, kemudian berikutnya adalah pangkat bulat positif. Nah, menentukan sifat-sifat pangkat bulat positif ya. Sebelum menentukan sifat-sifat pangkat bulat positif, maka kita harus mengetahui dasar pemangkatan. Yang pertama, misalkan 9 pangkat 4, artinya 9 kali dikali dengan 9 sampai 4 kali. Dapat kita tuliskan dalam bentuk sebagai berikut. 9 pangkat 4 sama dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9. Nah, sebanyak 4 kali ya, atau dalam kurung 4 faktor ya. Kemudian jika 9 adalah A dan 4 adalah N, maka bentuknya dapat ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali sampai dengan A ya, sampai dengan dikali A, itu A-nya muncul sebanyak N kali. Nah, jadi konsepnya bisa kita dapat dasarnya. Jadi A pangkat N sama dengan A dikali A sampai dikali A. Nah, sebanyak N faktor ya. Nih, mari kita ingat konsep dasar pemangkatan. Mudah kan? Nah, kemudian kedua, misalkan 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4. Nah, ini kita buat dulu 6-nya 3 kali, yang kedua 6-nya 4 kali. Langsung kita kalikan ya, maka akan muncul 6-nya sebanyak 7 kali. Tinggal kita buat 6 pangkat 7, yaitu sama dengan 6 pangkat 3 tambah 4. Ya, jika 6 itu adalah A, lalu 3 adalah M, dan 4 adalah N, maka dapat ditulis bentuknya atau sifatnya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian misalkan A pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan, ya kita jabarkan saja biar mudah. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, terus di bawahnya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, lalu kita bagikan atau kita coret kalau Bapak bilangnya, coret atas 3, coret bawah 3, duanya maksudnya. Kemudian hasilnya adalah 2
kali 2 atau 2 pangkat 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah 2 pangkat 2 itu sama dengan yaitu 2 pangkat 5 dikurang 3. Nah, di sini juga kita dapat langsung konsep atau sifatnya. Jika 2 sama dengan A, lalu 5 sama dengan M, dan 3 sama dengan N, maka dapat ditulis A pangkat M per A pangkat N sama dengan 2A pangkat M kurang N, di mana A tidak sama dengan 0. Ya, kemudian lanjut lagi, misalkan 5 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Nah, ini berarti sama dengan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Kita jabarkan saja langsung, 5 kali 5 kali 5 dikalikan 5 kali 5 kali 5. Nah, kemudian kita buka kurungnya, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 6 kali ya. Ini maaf agak salah ketik tadi. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 3 kali 2. Jika 5 sama dengan A, lalu 3 sama dengan M, dan 2 sama dengan N, maka dapat ditulis A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Ya, ini sifat yang ketiga. Kemudian misalkan dalam kurung 2 kali 6 pangkat 3, yaitu kita buat kurungnya juga 2 kali 6 kali 2 kali 6 kali 2 kali 6. Kita buka, maka dia 2 kali 6 kali 2 kali 6 kali 2 kali 6. Ya, kemudian kita susun 2 sama 2, 6 sama 2, jadi 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Jika 2 sama dengan A, lalu 6 sama dengan B, dan 3 sama dengan N, nah maka juga kita bisa tentukan konsep atau sifatnya, yaitu A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Baik, kemudian selanjutnya misalkan dalam kurung 6 per 7 pangkat 4. Ya, kita buat 6 per 7-nya 4 kali. Ya, kita susun 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Di bawahnya kita buat 7 kali 7 kali 7 kali 7. Maka hasilnya 6 pangkat 4 per 7 pangkat 4. Nah, jika 6 sama dengan A, lalu 7 sama dengan B, dan 4 sama dengan N, maka dapat ditulis dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak sama dengan 0. Kemudian berikutnya, misalkan 5 pangkat 4 per 5 pangkat 4, kita jabarkan 5 kali 5 kali 5 kali 5, di bawahnya juga 5 kali 5 kali 5 kali 5, maka kita bagi atas dan bawah, hasilnya adalah 1. Artinya 5 pangkat 4 per 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 dipangkatkan 4 dikurang 4, hasilnya 5 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga 5 pangkat 4 per 5 pangkat 4 sama dengan 1. Jika 5 adalah A dan 4 adalah N, maka dapat ditulis A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Kemudian berikutnya, misalkan 1 per 4 kali 4 kali 4, itu sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Nah, ini untuk kita nyatakan dalam perpangkatan, kita rubah yang tadinya bentuk pecahan menjadi tidak pecahan, maka dia jadinya 4 pangkat negatif 3. Artinya 1 per 4 pangkat negatif per 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat negatif 3. Jika 4 itu sama dengan A dan 3 sama dengan M, lalu ingat 1 sama dengan A pangkat 0, maka dapat ditulis 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat 0 per A pangkat M, sama dengan 2A pangkat 0 dikurang M sama dengan A pangkat negatif M. Jadi sifat yang berikutnya atau yang ketujuh adalah A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ya, catatan bilangan rasional ya, bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan B tidak sama dengan 0. Kemudian berikutnya contoh ya. Contoh, nyatakan dengan eksponen positif. Nah, ya seperti yang tadi dijabarkan, tinggal kita balik saja. A pangkat negatif 5 sama dengan 1/5, A pangkat 5, maaf. Yang B itu juga ya, tinggal dinyatakan dalam bentuk
kita bagikan dulu ya, atau kita gunakan sifat yang seperti Bapak jelaskan tadi. Kemudian yang kedua juga sederhanakan ya, seperti ini ya, tinggal gunakan sifat-sifatnya, hasilnya ini, yang B juga ini super B, dan C pangkatnya seperti ini. Ya, ini bentuk aplikasi ya dari sifat-sifat yang kita terangkan tadi. Baik, kemudian ini daftar pustakanya, dan ini ada pertanyaan sampai sini. Nah, disinilah dia untuk bahan ajar yang Bapak sampaikan. Kemudian kita bagi kelompok ya, untuk satu kelompok itu kita buat 3 ya, untuk Ibu Nur dengan anak kami Nur sama anak kami Patrianus, itu sama dengan Helen juga, itu satu kelompok. Atau kalian kalau punya ide mau bangun kelompok sendiri boleh ya. Itu kalau sudah bentuk kelompok, Bapak akan share yang namanya LKPD ya, LKPD. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum di share LKPD? Atau sambil Bapak share LKPD saja ya, biar sekalian gitu. Baik, Bapak share LKPD-nya dahulu. Aduh. Baik, apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Masih belum ya. Baik, di sini sudah. Baik, kalian juga bisa searching di Google. Bapak punya referensi seperti www.exponenonline.com, atau juga kalian bisa lihat link YouTube ya, tentang materi eksponen. Tentu di sana materi-materinya. Kemudian juga kalian juga bisa sudah Pak, Bu? Muncul. Sudah, baik. Baik, ini adalah lembar kegiatan kita ya. Yang pertama ini adalah covernya ya. Kemudian di sini ada sedikit identitas, juga keterangan tentang kompetensi yang akan kalian peroleh ya. Terus juga ada indikator dan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi ya. Ada 3 ya. Setidaknya di dalam pembelajaran ini kalian bisa memahami sifat-sifat tadi ya, karena dengan begitu
persoalan bisa kita selesaikan dengan mudah. Kemudian tujuan Bapak membuat LKPD ini adalah agar kalian terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua bekerja sama dalam kegiatan kerja kelompok. Nah, tadi kan sudah Bapak bagi anak kami Nur sama anak kami Patria ya berkelompok, kemudian juga anak kami Daniel dengan anak kami Anne ya berkelompok juga dan sebagainya ya. Kalian bisa bentuk kelompok buat ya bacalah LKPD dengan cermat ya, kemudian ikuti langkah-langkahnya, yakin ya, yang penting kalian yakin, jangan sampai tidak yakin. Bapak tidak akan marah kalau kalian salah, yang Bapak marah itu adalah kalau kalian ya tidak mengerjakan gitu. Kalau dikerjakan Bapak tidak marah ya. Baik, lanjut. Kemudian di sini juga ada pengertian bilangan berpangkat atau eksponen untuk menambah khasanah pengetahuan kalian ya. Bentuk X ya, pangkat Y itu bilangan berpangkat di mana X disebut bilangan pokok dan Y disebut eksponen. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada Bapak kasih contoh lagi ya supaya kalian tambah banyak contoh ya, tambah banyak juga yang diketahui. Nah, sifat-sifat eksponen seperti Bapak bilang tadi, perkalian eksponen uraikan dengan menulis faktor-faktor setiap bilangan yang dan sederhanakan. Nah, kalian jabarkan dulu ya nak ya, misalnya 5 pangkat 4 tadi ya, jabarkan dulu. Baru kalian dapat yang 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 4. Nah, tinggal kalian ikutin yang di atas. Mudah bukan? Dari penyelesaian soal di atas dapat terlihat. Nah, 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 4 tambah 3. Ya, sama dengan berapa? 5 pangkat 7 dan seterusnya. Nah, kalian bisa tarik kesimpulannya yaitu, nah ini pakai huruf lain ya. Tadi huruf Bapak gunakan A sama N atau M. Ini X, A, dan XB. Nah, sama saja. Kemudian ini bisa kalian tarik kesimpulannya. Nah, pembagian juga sama seperti itu. Nah, ingat kembali sifat-sifat eksponen dan operasi bilangan eksponennya. Kemudian ini juga Bapak kasih contoh langkah-langkahnya bisa kalian tarik. Ya, jadi kalian ikutin saja di sini ya petunjuknya tahap demi tahap. Nah, nanti kalian akan sampai kepada kesimpulan akhir ya. Tentang sifat-sifat eksponen. Nah, ini kalian ingat satu demi satu. Nah, di sini ada tugasnya, ya, sederhanakan operasi bilangan pangkat. Nah, ini mudah sekali kan, gunakan sifat mana tadi? Sifat yang pertama kan. Nah, ini juga sifat yang kedua. Ya, oke, sudah Bapak kasih sedikit petunjuk ini kayaknya. Udah makin mantap kalian nanti kerjakan ini. Nah, di sini referensi bisa kalian lihat juga. Nah, ini ada link YouTube-nya, sumber belajarnya juga bisa kalian lihat. Nah, oke, baik di situ nanti tentu Bapak akan nilai. Kalau kalian nanti dari chattingan grup kan bisa nampak nanti Bapak ya, atau dari chattingan room ini bisa nampak mana yang bekerja, mana yang tidak ini. Oke, aktivitas di layar juga Bapak pantau ya. Nah, terakhir, kenapa saya mencintai matematika? Karena darinya saya belajar tentang kepastian, proses menemukan dan sebuah pembuktian. Oke, baik. Baik, itu kalian kerjakan berdasarkan kelompok ya. Jangan lupa dikirim nanti lewat WA bisa, lewat Telegram bisa ya, lewat apapun yang Bapak instruksikan nanti ke chat masing-masing juga bisa. Baik, satu lagi Bapak ingin menampilkan media ya, biar kita lengkap semua di sini, biar kalian bekerjanya juga tidak tidak sedikit tapi banyak yang diperoleh. Kalau banyak yang diperoleh kan makin banyak tahu ya, makin mahir ya. Kalau tidak tahu ya tidak mahir. Nah, seperti itu. Jangan lupa sering dilatih-latih ya tentang sifat ini, karena terkadang kalau kita tidak latih, kita tidak tahu sampai mana kemampuan kita ya. Nah, ini untuk media
Bapak buat sedemikian rupa. Kalau tadi di bahan ajar Bapak mulai dari contoh. Nah, di sini Bapak mulainya dari konsep ya, supaya kita dapat contohnya, dapat konsepnya, dapat ya. Oke, masih semangat kan anak-anak? Semangat, Pak. Oke, Masih, Pak. baik. Masih, Sudah Pak. nampak di sana? Sudah nampak? Sudah nampak di sana? Sudahkah nampak di sana, anak-anak? Belum, Pak. Iya, kalian Sedang dalam jalan, masih hitam, Pak. bekerja kelompok. Iya, kalian dalam bekerja kelompok jangan lupa jadikan hati kalian seperti hatinya hatinya pisang atau hatinya apalah, asal jangan hatiku ini ya. Hatiku ini itu kelihatan harum dari luar tapi dibusuk di dalam. Jadi artinya kita saling berbagi ya, saling diskusi, jangan malu-malu ya nak ya. Antar teman kita saling diskusi ya, supaya nanti ada yang tahu jangan dipendam-pendam, kasih tahu saja, namanya kita sama-sama belajar. Oke, sudah kan muncul? Bapak punya sebuah lagu untuk kita semua ya. Ikutin dulu ya lagu dari Bapak sambil kita menunggu video yang Bapak siapkan untuk kalian. Ya, 1, 2, 3. Supaya relax kita, refreshing ya. Ya, kalau kau hati senang tepuk tangan. Kalau kau hati senang tepuk tangan. Kalau kau hati senang, mari kita lakukan. Kalau kau hati senang tepuk tangan. Kalau kau hati senang pentik jari. Kalau kau senang hati pentik jari. Kalau kau hati senang, mari kita lakukan. Kalau kau hati senang pentik jari. Ya, baik. Itu saja dulu supaya rileks. Dari rileks belum? Sudah, Pak. Baru semangat, Pak. Tambah semangat, Sudah. Pak. Iya, mantap. Bapak. Sudah ada videonya? Sudah, Pak. Kok belum ada ya? Sudah ya, saya mulai ya. Iya, Pak. Oke, Pak Saripudin, sudah selesai, Pak? Iya.
Sudah Pak? Saya cepat Halo Pak? ini aja Bu ya. Kenapa Pak? Saya percepat aja ya. Masih ada? Aja Pak. Saya percepat aja Bu ya. Saya percepat aja ya. Oke Pak. Oke Pak, ya Pak ya. Belum Pak. Belum Bu. Atau saya percepat Bu? Iya Pak, ya. Dengar nggak suara saya yang Saya lain? percepat ya Bu. Iya Pak, Dengar iya Bu, ya. dengar Bu, dengar Bu. Oke Pak, percepat saja. Baik, demikian media yang Bapak sampaikan. Ya, kalian bisa kerjakan LKPD. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa kalian presentasikan di depan masing-masing. Ya, lebih dan kurang Bapak mohon maaf ya. Yang jelas bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya sifat-sifat tadi tentang eksponen bisa kalian ingat dan kalian pahamin. Ya, yang pertama tadi sebagai review Bapak sedikit sampaikan, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N sampai seterusnya. Itu kalian ingat ya, sampai di akhir itu tentang A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Baik, anak-anak, kita tutup dengan doa. Doa, siapa yang bisa pimpin? Ketua Ya, kelas, Prima Pak Adi. Memori. Oh ya, Pak Adi, silakan Pak Adi. Langsung saja Pak Adi, biar kita tutup Pak Adi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Demikian anak-anak Bapak, kalian juga bisa mengisi komen-komen ya, baik di chat maupun di WA Bapak tentang pembelajaran kita hari ini. Refleksinya apa gitu, apa yang sudah kalian pelajarin, apa yang belum dipelajarin, apa yang sudah dimengerti, dan apa yang belum dimengerti. Demikian Bapak sudahi pertemuan dalam rangka pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.